Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah ingkang kula hormati, sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian ini dengan niat iktikaf dan membaca rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11.
nomor nomor 32 masih dalam pembahasan runtutan dan rincian sholat, halaman 11. Terus sekarang kita bahas nomor 32, duduk tahiyat akhir, hukumnya rukun fi'li. Jadi lungguh tahiyat akhir hukumnya rukun fi'li. Jadi tiang sembayang nek gak ngelakoni lungguh tahiyat akhir sembayangi mboten sah, karena ini rukun. Lek tahiyat awal sunnah adaat. Misale mboten ngelampai tahiyat awal sembayangi tetap sah, karena hukumnya sunnah. Cuma sunnah nambahi sujud sahwi. Nomor 33, duduk tawarruk dalam tahiyat akhir, hukumnya sunnah hayat. Maksudnya duduk tawarruk dalam tahiyat akhir niku model duduknya. Kalau duduknya rukun, tapi model duduk tawarruk itu sunnah hayat. Ya napa model duduk tawarruk itu nggih bokonge ditemplekno nang ngene pelungguan. Nggih. Sikil kiwane dislobokno nok nisore sikil teng. Nggih duduk tahiyat akhir niku lah model-model ngoten niku sunnah hayat. Oleh karena sunnah hayat, misalnya kita ndak lakukan itu ndak masalah. Mboten napa-napa salate tetep sah, cuma nggih mboten oleh ganjaran sunnah hayat. Tapi dari salatnya tetap sah. Oleh karena sunnah hayat, panjenengan pun bingung. Waduh, iki wae tahiyat akhir kok awak tahiyat awal, bingung pikirannya. Ndak usah bingung, nggih. Atau sebaliknya, wae tahiyat awal kok model duduknya tahiyat akhir. Ini mboten usah bingung, semua itu sunnah hayat. Namun kemarin sudah saya sampaikan, lek kepingin ngerubah, itu usahakan lek ngangkat bokonge ambek sirahe ndingklukno sirahe niku pun sampai luruse sirah niki ngluwi sangka dengkul, nggih kencenge dengkul. Nggih pun sampai ngluwi luruse kencenge dengkul sirahe niku. Barangkali mau merubah, nggih. Lek misalnya kesulitan merubah, ndak usah dirubah, ndak masalah. Di antara lagi, kula sering wae tahiyat akhir tetap lungguh tahiyat awal. Masalahnya sofe kemepeten sadurunge enten corona nih, waktu Jumatan lurus dan rapat ternyata sofe nemen mepeti. Sehingga kalau saya tahiyat akhir nglungguhi pupune wong sebelah. Niku nggih. Jadi ndak bikin nyaman kepada sebelahnya, sehingga saya walaupun tahiyat akhir nggih tetap kondisinya tahiyat awal. Ngoten. Niku masalah model duduk. Jadi kalau tahiyat awal model duduknya istilahnya iftirosh, delamaan sikil kiwa dilunggui bokong. Lalek tahiyat akhir model duduknya tawarruk, bokongi langsung nemplek ten ngene pelungguane. Niku semua hukumnya sunnah hayat, bukan sunnah abad, sunnah hayat. Misalnya ditinggalno mboten usah nambeli sujud sahwi.
Paham ya? Kula ngaji niki nyun sewu nggih sing pun paham-paham nggih sabar nggih. Kula niat kula nerangno tentang sing nol, artinya sing belum betul-betul paham tentang sholat niku sing kula utamaken. Barangkali yang sering mendengar ngono diterangno. Nah niku pun sampai ngoten nggih, sampean kudu sabar sing ngerti-ngerti niku. Sing saken sing durung ngerti-ngerti niku lho cek tambah paham. Ngoten tujuan kula ngoten. Sing wis ngerti-ngerti nggih sabar lah. Ini kula terinci, kula terangaken, kula jelasaken walaupun masalah yang sepele-sepele kersane tambahi paham. Nomor 34 membaca tahiyat akhir kurung at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu nomor. Ada mungkin nomor tersendiri membaca sholawat, nomor tersendiri membaca salam. Yang dimaksud membaca tahiyat akhir niku lafaz at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang istilahnya bukan membaca tahiyat akhir, tapi membaca tasyahud akhir. Kenapa diistilahkan membaca tasyahud akhir? Karena bacaan ini mengandung bacaan syahadat. Lalu diistilahkan membaca tahiyat akhir karena lafadznya pertama at-tahiyat. Sami mawon, sampean pun bingung membaca tahiyat akhir terus ono sing ngarani membaca tasyahud akhir niku sami karepe. Nah niku hukume rukun qauli. Oleh karena rukun qauli niki kula terangaken ya. Asal usule tahiyat. Kula waca lengkapi tahiyat nggih. Asyhadu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aniku lah asal usulnya lafaz tahiyat niki berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kula terangaken cek tambah jelas. Asal usul bacaan tahiyat niki di saat Nabi Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan Nabi wingi nggih, bulan Rejab wingi niku tanggal persisnya tanggal 27 Rejab. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke atas langit yang ketujuh, melintasi Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Lah di sana Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi memberi ucapan dengan kata-kata at-tahiyatul mubarakatus sholawatu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi mengucapkan kata-kata lagi sebagai wujud
doa kepada orang-orang yang soleh, beliau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus malaikat yang ada di langit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku nggih asal usule tahiyat niku ngonten. Pertama intinya Nabi menyampaikan salam penghormatan kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala menjawab, memberi salam penghormatan kepada Nabi. Lalu Nabi juga mendoakan kepada orang-orang yang soleh. Lalu disambut dengan para malaikat pada saat itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki kula pendet dan kitab Ghayatul Muna Shahifah 338. Ku asal usule tahiyat. Adapun syarat-syarat membaca tahiyat akhir niki kathah. Di antaranya niki rukun-rukun sebelum tahiyat akhir itu harus sah. Nomor 2, karena tahiyat ini rukun qauli. Nomor 2 syaratnya ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Telinganya sendiri harus mendengar bacaan tahiyat itu. Nomor 3, memperhatikan huruf-hurufnya tahiyat. Jangan sampai ada huruf-hurufnya tahiyat yang tidak terbaca. Nomor 4, mura'atu tasdidatihi, memperhatikan lafaz atau huruf yang ditasdid itu supaya diperhatikan. Wingi pun kula terangkan cirine huruf yang ditasdid itu membacanya harus ditekan, sehingga di satu kitab dibahas secara tersendiri bab tasdidnya tahiyat. Niku ada 21. Ada 21. Dan jadi macane kudu sing ditasdid iki kudu mandes. At-tahiyyah. Gak oleh diwaca at-tahiyyah. Ini mboten nenten tasdite mboten. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Tak oleh diwaca thayyibah. Boten tasdid ini. Jadi ciri-ciri huruf yang ditasdid itu membacanya harus ditekan. Itu diantaranya syarat-syaratnya membaca Fatihah. Baca tahiyat. Berikutnya nomor 35, mengangkat jari telunjuk pada saat membaca lafaz illallah. Hukumnya sunnah hayat. Illallah diangkat jari-jarinya. Niku sunnah. Sunnah hayat. Adapun menggerak-gerakkan, kadang-kadang panjenengan sumrap tiang ngangkat jari-jari terus digerak-gerakkan, aniku menurut mazhab Syafi'i makruh. Makruh niku mboten sae. Jadi hukum itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib harus dikerjakan, atau dalam sholat istilahnya rukun, wajib sama. Terus kalau haram tidak boleh dilakukan, kalau sunnah sebaiknya dilakukan, kalau makruh sebaiknya ditinggalkan, kalau mubah bebas dilakukan ataupun ditinggalkan. Nah, menggerakkan jari-jari ini makruh.
Dalam kitab fikih Syafi'i ya makruh. Terus kula ambil dari keterangan untuk mengangkat jari ini ada dua hadis. Satu, Nabi mengangkat jari telunjuk tanpa menggerakkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair. Dua, Nabi menggerakkan jari. Hadis ini diriwayatkan oleh Wa'il Ibnu Hajar dari Imam Baihaqi. Cuma Imam Syafi'i mengambil jalan tengah agar semuanya tercakup. Tirozim mazhab Syafi'i menggerakkan sekali, jadi illallah berarti menggerakkan, ya. Terus mengikuti hadis yang tidak menggerakkan, begitu digerakkan sekali diem. Nah, jadi kita sing aktif menurut mazhab Syafi'i mboten usah menggerak-gerakkan karena hukumnya makruh. Tapi lek enten tiyang sing gerakkan kersane mboten napa, mungkin dia berpendapat hadis yang satunya tadi. Berikutnya membaca sholawat jam piro anjing? Cadang nih. Berikutnya membaca sholawat pada Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kene mboten kathik Sayyidina, mboten napa-napa, oh terserah niku mboten masalah. Panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad, mboten napa-napa, kayak Sayyidina mboten napa-napa. Niku hukumi rukun qauli. Membaca selawat itu hukumnya rukun qauli. Kudu diwaca. Kan mari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali ini maknanya keluarga. Mantan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niku hukume sunnah abad. Sunnah abad. Jadi diwaca olah ganjaran, ora diwaca ora apa-apa. Terus membaca lafaz kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mungkin ada penambahan bacaan-bacaan yang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahyal, masih dajjal dan qalbal sabila akhirih, dan ada bacaan-bacaan yang lain. Niku hukumin sunnah hayat. Panjenengan maca le ganjaran, mboten maca nggih mboten napa-napa, tur mboten usah nambahi sujud sahwi misalnya kamu, karena hukumnya sunnah hayat. Berikutnya membaca salam yang pertama. Niki hukume rukun qauli. Niki berhubung rukun, panjenengan kudu maca tur kudu bener wacane. Lah membaca salam niki minimal assalamualaikum. Sempurnane
Assalamualaikum warahmatullah. Enten keterangan aqalluhu assalamualaikum wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah wa la tusannu ziyadatu wa barakatuh illa fi sholatil janazah inda Ibni Hajar. Artinya minimal membaca salam niki assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Nah, tidak disunahkan membaca wa barakatuh, ditambahi wa barakatuh, kecuali sholat janazah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Sholat janazah ini ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun syarat-syaratnya membaca salam ini ada 11. Yang penting satu, ayyusmi'a nafsahu, karena ini rukun qauli, telinganya sendiri harus mendengar. Rukun qauli niku kula wangsuli malih enten gangsal. Takbiratul ihram, takbir yang dibaca pertama kali dalam sholat, nomor 1, nomor 2 Fatihah di setiap rakaat, terus nomor 3 maca tahiyat akhir sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nomor 4 membaca sholawat dalam tahiyat akhir, nomor 5 membaca salam yang pertama sing biasae kula waos saderenge ngaji. Tujuane mbok menawa enten jamaah sing kurang tepak wacane rukun qauli, kersane saged membenahi. Wonten tujuane. Mesti kan kula waca saderenge ngaji niku nggih. Nah niku tujuane niku rukun harus dibaca dan telinganya sendiri harus mendengar. Cuma bagi makmum jangan terlalu keras sehingga mengganggu kanan kiri. Lah syarat maca salam niki diantaranya niku wau. Terus niki sing penting niki al ityan bi al, harus membaca al. Tulisannya assalamualaikum dan ale ketemu sin wajan idgham samsiyah mboten oleh diwaca al salam karena ketemu sin cara tajwid idgham samsiyah diwaca assalamualaikum. Niku harus lho niku. Lah niki sing kurang ada perhatian. Banyak orang yang kurang teliti sehingga membaca salam niku assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Ngoten nggih. Sing salam pertama niku lho, sing rukun sing bahaya lek diwaca assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian ulama karena itu rukun bisa batal salatnya. Lho niku sing luwih ngati-ngati nggih. Niki lek mboten teliti, mboten ngati-ngati gak berduli imam nggih. Kadang-kadang suarane enak kaya Abdurrahman Sudes, suarane ulem. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bareng salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uleme moro ilang. Nek kula sing ngrungokno lho niku gara-gara salame keliru iku mari sing enak-enak ngarep malah ilang. Mesti ada ini kurang teliti masalahnya. Diterangkan di kitab tafsir al-ityan bi al. Jadi kudu assalamualaikum. Mun sampai panjenengan sing ngaji-ngaji niki maca salam assalamualaikum warahmatullahi. Kudu assalamualaikum warahmatullahi. Nah, niku. Terus entek apa waktu nih? Terus diantaranya syaratnya maca salam iqa'uhu hala istiqbalil kiblah bisodri. Membaca salam yang pertama lho niki sing kita bahas yang rukun nih.
Membaca salam itu kondisi dadanya menghadap kiblat. Pun sampai maca salam ambil ngongkek geger. Nggih. Assalamualaikum. Dodone kudu tetep menghadap kiblat. Sing noleh ku sirahe tok nggih sunah. Assalamu. Jadi niki posisi tetap menghadap kiblat. Kadang-kadang ambil ngongkek geger. Assalam. Nah, niki kalau berubah dari arah kiblat bisa menjadi batal sebenarnya. Nah, niku di antara syarat-syaratnya sholat. Terus nah niki pun komplit. Nomor pinten lho? Nomor 39 nggih. Membaca salam yang pertama hukumnya rukun qauli. Nomor 40 menoleh ke kanan hukumnya sunaiat. Noleh niku sunaiat, noleh niku. Sing rukun niku assalamualaikum niku rukun. Noleh sunaiat. Noleh oleh ganjaran, gak noleh ora apa-apa, salate tetap sah. Nomor 41 membaca salam yang kedua hukumnya sunaiat. Maca assalamualaikum yang kedua niki sunah hayat. Menoleh ke kiri hukumnya juga sunah hayat. Menoleh. Paham niki? Niku pun komplit. Rincian dan runtutan salat sudah kita serangkan secara komplit ya. Namun perlu ditambahkan di sini kita berusaha bagaimana sholat kita supaya khusyuk. Di antaranya kita dianjurkan pandangan mata kita itu selalu mengarah ke tempat sujud. Niki enten hadis faqat rawal Baihaqi an Anas radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah aina adau basori fi shalah qala inda maudi isujudika ya Anas ya. Sahabat Kanjeng Nabi ngoten. Artine sahabat Anas nate tanglet dengan Nabi. Kanjeng Nabi kula lek salat iku pandangan mripat kula niku ten pundi arahnya. Kanjeng Nabi dawuh nang gene panggonan sujudmu. Jadi diusahakan mulai sholat itu menundukkan kepala, pandangan mata ke tempat sujud. Allahu Akbar. Ini pun dangaknya itu malah delok cecak malah. Dan ini ya ada yang menerangkan agar kita lebih berhati-hati, jangan menggerakkan kepala dengan kedua tangan. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu masuk berubah bergerak 3 kali berturut-turut. Ini ngeten deh. Allahu Akbar. Niki mboten sae. Sing sae nggih menundukkan kepala dulu baru Allahu Akbar. Nah niku berusaha salah satu agar kita bisa khusyuk sholat kita diwujudkan dengan sikap yang demikian itu. Begitu juga usahakan ihsan, karena dalam agama itu ada istilah iman, Islam, ihsan. Nah niki ihsan niki nambahi khusyuk lek kita saged laksanaken. Ihsan niku antak budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Jika kamu tidak bisa demikian, maka hendaklah kamu merasa bahwa kamu dilihat oleh Allah. Nah, ini penting. Merasa dilihat oleh Allah itu penting. Itu nambahi khusyuk. Di samping kita usaha memaknai kalimat-kalimat yang kita baca, cuma paling tidak kita merasa dilihat Allah. Ini ku nambahi khusyuk. Sampai ngeten lho nggih, kenyataan nggih. Kula ngongkon arek-arek kerja bakti nggih. Niku lek kula tunggu
Sruwegep. Kenceng wis kerja bakti kenceng. Rumangsa tak tunggu. Walaupun saya pada saat itu masuk dalam rumah, dekne rumangsa tak tunggu, sregep. Tapi lek gak rumangsa tak tunggu, nggih, dlewer, guyon. Walaupun saya ada di situ, mungkin nyisih ngoten, gak rumangsa tak tunggu, gak karu-karuan wis. Nah, itu contoh sederhana begitu. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, rumangsa didelok Gusti Allah, iso insyaallah nambahi khusus sebab rumangsa didelok Gusti Allah. Lek gak rumangsa nggih nglimbung niku kira. Contohnya nggak, niku diantara apa usaha kita menjalankan sholat dengan khusyuk. Dah. Oh, enten malih waktu niki. Terus kula tambahi. Niku menyangkut dengan tahiyat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Niki enten hikmah sing sering kula sampaikan, sing luwih penting. Dengan adanya Isra Mi'raj ini kita harus menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun selama ini kita tidak melihat Allah dengan mata kepala, Nabi Muhammad melihat Allah waktu Mi'raj dengan mata kepala. Diterangkan di Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu Robban kalama hatta ro'an nabiyyu. Lek kita maca biba nggih. Ar-raqi ila hadratil malikillah wahab hatta nadoro ila jamali bila sitrin wala hijab. Jadi Nabi melihat Allah tanpa satir dan hijab. Aniku nambahi keimanan datang Allah. Terus Nabi dawuh, "Hei sahabat, ojo dibedakno antarane aku sing nang dhuwur langit ambek Nabi Yunus yang ada di dasar laut di perut ikan. Di hadapan Allah itu sama, tidak ada jarak." Nah, ini penting nih. Jadi kita melakukan ibadah di dhuwur langit ambek ibadah di Masjid Nurul Ulum niki di hadapan Allah sama. Begitu juga kita melakukan maksiat di atas langit misalnya, melakukan maksiat di bumi ini sama. Nah, ini kudu kita yakini sehingga kita bisa selalu diawasi oleh Allah dan kita bisa takwa kepada Allah di mana saja dan dalam situasi kondisi bagaimanapun juga. Pun niki tambahan kula mungkin apa sing kita kelangaken enten guna lan manfaati. Mau kita akhiri mos doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.